Yo, kembali channel gua. Kita di podcast selanjutnya mengenai DC. Ini ya sedih banget nih. Ini gua agak sedikit gak terlalu banyak buat podcast ya, karena seperti kalian tahu bahwa gua habis kecelakaan, Pak. Nih semuanya koyok semua, Pak. Nih, sampai punggung ya. Sampai punggung, aduh sakit, Pak. Nih by the way, sedikit cerita ya. Gua kalau nunduk, kalau gua lagi bungkuk itu sakit, kalau punggung auto kecetit, Pak. Beban kan gitu. Wah, ini antara faktor U atau ngelawan Doomsday nih. Bisa-bisa nih. Sakit, Pak, sumpah. Aduh, oke. Gimana kabar, bro? Baik. Gimana Bang Ali? setelah kita udah bukan roasting ya, kita ngobrol soal DCU. Setelah kan kemarin, waduh, banyak yang minta Bang Ali itu bisa kembali lagi, Pak, ke podcast nanti itu. Banyak banget yang bilang gitu, karena banyak banget. Berkat Bro Mario juga ini kayaknya. Oke, thank you Bang Ali bisa hadir kembali Bang Ali ke podcast hari ini, dan kita akan bahas mengenai Arrowverse nih ya. Jarang-jarang banget seorang YouTuber tuh bahas DC sejauh ini. Wah, ini harus lebih dari channel-channel lain, bro, lebih ke intisarinya lah, lebih dalam. Aduh, oke, terima kasih banget lah ya. Dan terima kasih juga kepada Warner Bros Indonesia yang sudah bekerja sama dengan saya mengenai Batman Day kemarin ya. Thank you banget, dan moga-moga bisa kerjasama lagi ya. Oke, kita bahas mengenai Arrowverse nih, Pak. Oke, Arrowverse nih. Nah, bro, sebelumnya ada yang mau join nih, 2 orang, boleh nggak nih? Oh, siapa nih? Ini, bro, You Have Failed the City, bro. Wih, wajir, itu. Waduh, lu beli di mana tuh? Pertama, ini season ke 4. Oh iya. Oh iya, bro, ini ada yang mau join nih, si Stephen Amell nih. Wajir, lu dapat di mana, bro? Lu dapat di mana? Gue beli di Tokopedia. Ada kok ini, ada linknya tuh DC Collectible. Ini skalanya 7-in, harganya sekitar 300-400 lah, bro. Ini tahun lalu, udah lama, udah zaman-zamannya Arrowverse keluar itu. Waduh, keren ya. Aduh, itu let me guess, itu harganya pasti 1 juta ya. 1 juta lebih tuh. SMP Group biasanya mahal. Mahal, Pak, SMP Group, Pak. Ini jujur gue beli bangsa gopean sih, bro. Oh, gope 500 berarti. Detail banget sih, kalau lo di kamera mungkin belum terlalu ya, cuma menurut gue ya not bad lah, sekitar 70% lah. Wah, tingkat not bad lah, not bad banget, Pak. Iya, itu CW banget tuh. Brewoknya ini cocok ini. Waduh, waduh, itu bukan itu Arrow yang pakai lengan tuh, itu bukan Arrow season 5 ya? Kostumnya kayak Arrow season 5 itu. Kalau nggak salah season 5 itu yang lengannya panjang sih, bro. Yang udah mulai satu lengannya panjang itu. Ini pas lawan Damien Dark. Yang villain yang itu Damien Dark yang enggak nyambung dengan itu, makanya Arrow season 4 hancur tuh. Itulah pokoknya. Itu enggak nyambung dengan lawan itu, enggak nyambung. Itu mending lawan Flash, Pak, sumpah. Enggak nyambung. Ini gua taruh di sini aja ya, di baju gua aja. Aduh. Biar keren lah itu kalau kelihatan. Aduh, kasihan, Pak. Di sini lah. Oke. Tapi ini artikulasinya terbatas banget, bro, sumpah, parah. Oh. Iya, sangat-sangat terbatas banget lah inilah. Gimana bro? Ayo kita bahas itu. Oke, siap. Ini by the way, Pak ya, ini sedikit cerita, Pak ya. Siap. Oke, nih buat yang udah tahu, gua dapat ini dari Warner Bros langsung. Nah, ini gua cek di toko aja tuh, mahal, harganya bangsat. Mahal, bro, tuh nyampe 350. Iya. Tokped terus segala macam. Ini oh iya? 350. Gua udah cek di Tokopedia, bangsat 350 mahal. Itu Nightmare Batman ya? Ya, Nightmare Batman. Cuma yang versi chibi nih. Iya, itu emang keren sih, itu emang mahal sih. Syukur Pak dikasih. Iya. Aduh, oke. Cukup kita pamer SMP Guru ya. Siap. Kita bahas mengenai Arrowverse ya. Oke. Mengenai Arrowverse nih, gua pengen tahu ke Bang Kalian nih. Lu pengen apa yang lu pengen sampaikan dulu mengenai soal Arrowverse? Mungkin lu soal pengalaman lu lah, atau lu pengen bahas apapun dari salah satu Arrowverse, silakan lah. Iya. Sebenarnya gini, bro, kalau gue boleh cerita sedikit ya, sebenarnya gue tuh tahu Arrowverse tuh, itu gue tuh nggak tahu kalau itu tuh series Green Arrow waktu dari DC, ya kan? Karena gue tuh ngelihat serial Arrowverse tuh
kayak di laptop temen gue dulu pas gue kuliah di Bandung dulu kan, di Oh. Unpar gitu kan. Nah terus gue buka laptop, loh ini apa kok kayak ada semi survival gitu kan. Hah. Wah ini kok ijo-ijo, gue bilang ini kayak pernah lihat tapi di mana gitu kan. Nah di saat itu gue tuh nggak terpikirkan tuh Green Arrow, gue bilang kayak ya series lain lah ya. Tapi ternyata gue tonton tuh sampai 3 episode tuh di season pertama kan di laptopnya temen gue dulu pas gue kuliah dulu. Gue menarik pas gue kepo DC Oliver Queen lah, ini mah Green Arrow. Terus wah ini Green Arrow ada TV series anjir, gue bilang Iya. kok bisa, kok keren banget. Gue kayak baru denger gitu kan. Green Arrow dibikin TV series kayaknya agak-agak kurang laku deh, gue bilang gitu kan. Dalam hati gue kayak apaan sih TV series. Oke lah gue tonton dulu kan, karena kan dulu kan pas gue SMP kan sempat nonton Smallville kan. Oh, Smallville. Gua juga nonton Smallville, Pak. Oh, 10 season aduh tuh. Nih by the way, Smallville the best series yang pernah gua tonton pas sebelum Banget, CW. iya. Sangat bagus. Ini rekomendasi banget buat kalian belum Smallville, tonton Smallville lah. Wajib nonton Smallville. Fans DC, die hard fans di sini. Karena Pak, karena chemistry-nya antara Lex Luthor sama Clark Kent tuh dari awal mereka teman jadi musuh tuh bagus loh. Gak maksa. Jadi bagus banget sumpah, Pak. Iya. Menangis Pak lihat. Dan kalau itu mau dibikin sequelnya lagi, Bro. Iya, versi versi animasinya dan versi komiknya kan season 11 kan dari komik kan. Lanjut mereka masih lanjut tapi versi komiknya. Tapi mereka katanya si Tom Welling, pemeran Superman-nya Clark Kent kemarin sama si Michael Rosenbaum, ini mereka sudah jadi produser untuk membuat Smallville sequelnya. Sequel udah mau dibuat versi kartunnya animasinya. Nah, jadi mereka udah jadi produsernya. Jadi mereka yang membiayai semua gitu. Iya, berarti dia memang ibaratnya harus cari sponsor ya yang mau sponsor. Masih itu gitu. Karena tapi itu masih DC related. Masih propertinya Warner Bros kan berarti kan? Oh, harusnya pasti karena kan mereka pastinya karena mereka kan pakai karakternya Superman Lex Luthor, berarti kan udah jadi punya WB jadi tuh. Iya. Nah, ini sebenarnya Tom Welling di animasinya pakai baju Superman dong, udah pakai kostum. Harusnya pakai. Harusnya pakai. Iya. Gak tau kayak Tom Welling kayak agak keberatan ya pakai bajunya Superman kayaknya. Gini, kalau gue lihat sih ya. Bukan itu zaman dulu memang awal-awal Smallville itu memang Tom Welling tuh sejak awal kontrak dia udah memang nggak mau jadi kostum Superman, dia nggak mau. Dari awal masih seperti itu. Nah itu nggak tahu kenapa alasannya, kenapa itu kita juga nggak tahu karena memang fans mengharapkan dia itu pakai kostumnya Superman. Gue udah nungguin di ending season 10 kan dia kan udah buka itu loh di Superman tuh. Ya elah langsung ending ya. Kita nggak bisa lihat dia terbang lah segala macam ya elah. Sayang banget tuh. Ini kita kembali ke Arrow first, Bro. Oh iya, oke kembali. Kasih kan nih nostalgia banget Pak. Aduh, zaman dulu tuh DC memang menang sekali Pak. Series tuh menang DC tuh, nggak ada bisa ngalahin DC itu dulu tuh. Iya banget mah. Jadi itu terus gue kepoin kan, nih apa nih Arrow kan panah, apa sih gue bilang panah kan? Panah. Arrow kan cuma panah doang kan, tapi kalau Green Arrow mungkin orang lebih notice. Tapi namanya di Arrow doang. Oh, ini apa nih ini? Iya, nah terus pas gua rewatch lagi season pertama Oliver Queen kan. Wah, udah. Iya, gue bilang wah, gua bisa nggak ya numbuhin jenggot berok sama kayak dia gitu. Wah, aduh. Iya, terus itu di situ gua bilang itu jujur itu TV series pertama gue di zaman kuliah yang gue ngikutin dari pokoknya dari kuliah sampai gue kerja sekarang sampai dulu Crisis on Infinite Earth itu ya yang kata Crisis on Infinite Earth itu ya sampai situ. Ya. Itu gue nggak pernah miss satu episode, ya paling miss berapa tapi gue kayak kejar itu. Buat gue berkesan banget lah si Green Arrow itu, si Oliver Queen. Sama Iya. banget. Karena penggambaran Arrow itu sama kalau di DCW itu sama kayak Batman. Sama kayak Batman si Arrow kayak miliarder dikat lah ya. Iya, memanfaatkan kekayaan buat bikin senjata, Arrow Cave lah. Aduh. Sama kayak cuman penggambaran Arrow di situ apa ya, agak beda dengan komik ya sih kalau gue lihat sih. Karena Arrow yang di komik itu dia tuh enggak serius ini. Arrow kalau di Arrow di komik itu Banyol, dia tuh orangnya suka ngelawak kalau si Oliver Queen tuh. Gak serius ini. Kalau dia di sini kan kayak gue udah garang, udah survival, waduh. Iya. Nah, makanya gue juga
gue kan kurang tahu kan si Oliver Queen ini bagaimana personalnya kan kalau di komik. Cuma memang kalau gue baca-baca memang dia kayaknya tipe-tipenya mirip-mirip Hal Jordan gitu. Oh ya ya ya. Kayak ya lebih banyak ngebanyol tapi seharusnya juga ada. Cengisan, gitu. cengisan tapi kemarin cengisan Green Arrow itu sebenarnya. Iya, cengesan gitu lah. Cengesan gitu. ya. Tapi kadang gue merasa ya makin season 1, 2, 3 kok agak mirip-mirip Batman ya. Ada elemen-elemennya Bruce Wayne di situ. Ada Bruce Wayne banget di situ. Kan pas waktu zamannya Facebook gue kan baca lah. Jadi ada salah satu fans DC juga lah yang di luar negeri kayak komen lah, ini lu jangan memakai elemennya Batman. kan Jangan. itu kan pakai musuhnya, ada satu season yang pakai musuhnya Batman kan kayak Deadshot, Deathstroke tuh villain Batman loh. Deathstroke, Ra's al Ghul di Ra's al Ghul iya. itu elemen Batman banget sih itu sih. Iya, terus ada si Talia al Ghul, ada si Nisa, adiknya Talia ya kan. Tapi gini bro, memang di komik tuh memang Green Arrow tuh memang pernah ngelawan Ra's al Ghul, cuman gak sedalam ini juga, dia tuh gitu. Iya, tapi ini mungkin buat naikin rating TV-nya sih kalau menurut gue. Kalau menurut gue sih, mungkin musuhnya si Green Arrow ini nggak terlalu banyak. Memang kan, iya. Itu ada memang villain Arrow itu kalau di sepanjang series tuh apa ya? Mereka tuh bukan jadi villain utama, jadi villain sampingan. Ada kayak lu masih ingat kayak ini apa sama yang apa ya? Yang jual narkoba siapa namanya? Lupa kan siapa namanya itu. Apa? Yang jual narkoba terus kalau ditusuk itu dia penglihatan langsung kabur. Siapa namanya? Itu villain Arrow. Siapa namanya? Count Vertigo. Count Vertigo. Itu kan villain Arrow tuh. Iya, Count Vertigo. Tapi jadi side villain ya. Iya. Sayang banget tuh. Vertigo, iya. Makanya gue tahu. Tapi bagi gue tuh series apa ya? Mungkin ngangkat citranya CW kali itu kayak ngangkat banget, Pak. Ngangkat banget. Produknya paling bagus nggak sih? Ya itu. CW. Si Green Arrow itu kayaknya. Dan Warner Bros itu pada saat itu mereka tuh juga mengutamakan universe-nya Arrowverse karena ya mereka kan continuity sama kan mereka nggak beranak banget sehingga Earth Prime-nya yang dianggap itu adalah Arrowverse dan DCU itu yang kita lihat DCU kayak Henry Cavill, Ben Affleck itu Earth 1 sedangkan ini adalah Earth Prime di sini. Earth Prime, Earth Prime udah jadi Earth Prime lah. Jadi udah jadi Earth utamanya lah DC lah ya gitu. Karena kan bisa bilang ya Arrowverse kan kayak jadi basisnya nggak sih? Basisnya, kalau MCU, kalau Marvel kan MCU, DC basisnya Arrowverse. Tapi makin kesini hancur. Karena apa ya? Karena itu dia kan kalau TV series kan kita kan bisa kayak ya per episode lah ya, bisa pelan-pelan. Per episode. Tapi plot hole yang di episode sebelumnya. Tapi kalau di bioskop kan ya nggak bisa lu ngejar seperti itu gitu loh. Susah. Jadi emang tapi lu paling suka episode mana bro? Kalau boleh tahu di season 1, season 2, sampai season ke berapa sih? Ke-8 ya? Ke-8 udah akhir. Tapi kalau gua lebih suka Arrow yang masih awal-awal, Arrow season 1, 2, 3. Terutama season kedua, Deathstroke udah mulai ngeri tuh Deathstroke tuh. Wow, anjir. Pokoknya season kedua itu udah ngangkat banget rating karena season 2 tuh the best season paling yang pernah gue lihat, Pak. Deathstroke udah jadi main villain yang kejamnya dapat sama chemistry dengan Oliver Queen tuh dapat, Pak. Gak cuma sebagai villain doang, enggak, ada chemistry dia sama Oliver. Ada. Nah, itu yang menurut gue tuh itu yang mengangkat CW tuh ya karena villain icon setelah Deathstroke oke lah, Deathstroke tuh udah ikonik banget Pak, apalagi Batman. Waduh, sayang banget Batman gak ditunjukin, kampret. Iya. Tapi emang gue mungkin juga ada pandangan kalian, mungkin kayaknya Deathstroke ini nggak cuma musuh Batman doang ya kan, musuhnya Teen Titan ya kan. Teen Titans ya, dia villain Titans. Di kartun, di komik, terus mungkin musuh-musuh hero-hero lain yang di dunia sih. Cuma kan memang dia kadang tuh Deathstroke kan suka bukan berafiliasi, lebih ke seringnya kan ke Bat Family kan. Bat Family sebenarnya itu. Troublemaker-nya gitu. Karena memang gue akuin musuhnya Green Arrow kayak apa sih yang season pertama tuh yang Dark Archer ya? Dark Archer, Malcolm Merlyn itu memang Merlyn itu memang villain Arrow itu. Iya, memang. Cuma kan ternyata dia itu tuh backgroundnya tuh dari League of Shadows kan, muridnya Ra's al Ghul. Ra's al Ghul, nah maka dari itu jadi ada di season ketiganya lawan Ra's al Ghul. Ada hubungannya dengan Malcolm Merlyn nih. Ada connectingnya. Terus yang gue bingung lah,
ini si si Green Arrow kan menang tuh lawan Ra's al Ghul ya. Ya, ha. Loh, berarti Batman musuhnya gimana di universe Makanya itu gue langsung tanya. Lah, terus Iya. Batman-nya gimana? Terus Batman gimana? Nggak ada musuh lagi ya? Musuhnya tuh habisin semua gitu Lah kan. bisa semua, Pak. Aduh. Iya, makanya gue bilang lah, kan seharusnya kan kalau Ra's al Ghul-nya mati kan mungkin Batman kan harusnya ngontak si Oliver ya. Weh, lu kenapa sampai ngebunuh? Ini kan bagian gue. Karena gini, Ra's al Ghul tuh sebenarnya lebih mentok ke Bruce Wayne Batman sebenarnya, bukan ke Green Iya. Arrow. Cuman ya Iya. memang Arrow pernah ngelawan si Ra's al Ghul pernah, tapi nggak sampai sedalam itu kayak yang gue seperti gua bilang. Jadi Iya, ini elemen Batman sudah dimasukkan mereka belum banget. banget. Tapi bro, emang sih yang paling memorable banget, yang paling terkesan tuh gue tuh sampai kayak ekspresi gue kayak sampai itu sampai season kedua Deathstroke sih. Oh iya, wah ngeri Pak. Semua elemen-elemennya tuh. Iya, gue tuh kayak sampai ngerinya ngerasa takutnya. Oh, berarti sebad es gini ya Deathstroke ya, gile lu. Gitu. Bagus. Iya. Bagus. Sampai se kayak apa ya? Kayak river flashnya aja gitu loh. Kayak reverse flashnya The Flash yang CW. Wah, Iya, itu. wah, ini sangar banget kan. Sangar Dikira tuh banget. dia baik kan, siapa gurunya waktu season pertama kan yang Oh, The Flash ya. Si siapa itu? Harrison Wells. ya, kan tapi kan di filmnya Arrow kan juga dia jadi gurunya Oliver Queen yang ngelatih berantem lah gitu. Teknik-teknik gitu. Si apa Slade Wilson ya? Oh, Slade ya, Slade pertama-tama Wilson yang yang latih di- dia. Oh iya. Itu tuh gue bilang anjing keren banget sih. Terus yang plot twist banget tuh season kelima lah si Prometheus. Prometheus. Udah mulai bagus banget nih season kelima. Itu Prometheus anjir gua. Anjing itu jadi plot twist banget Ini Jir. siapa? Ya ini siapa anjir? Ini siapa kan? Nggak taunya yang Nggak sering taunya. apa kayak teman dekatnya Oliver. gitu. Nah, si Edwin Chase. Iya, gue bilang wah ini udah mulai keren sih, udah mulai sangar lah itu. Tapi by the way gini Pak, Edwin Chase versi yang CW itu sebenarnya kalau di komik bukan si Prometheus loh, bukan loh. Kan kita udah tahu di Peacemaker dia kan adalah ini siapa namanya? Vigilante. Sama kayak komiknya. Nah, itu Iya, komik akurat. Komiknya ya. Dan dia lawak, dan dia ngelawak orang ya. Di sini tuh dibikin beda kan loh. Iya. Mungkin Edwin Chase-nya ya mungkin versi Ellsworth ya, Ellsworth lah ya, Earth lain ya, Earth lain. Beda multiverse, beda ini sih. Tapi Beda. kalau menurut gue Kayak apa? villain Ya? musuh yang paling benar-benar Mengintimidasi loh. Deathstroke sampai Iya. sekarang. Kalau menurut gue Prometheus kedua Deathstroke bro. Oh, dua ini ya. Kenapa? Dua ini ya. Oh iya iya. Yang paling kayak Prometheus kan kayak sampai ngancurin pulaunya Oliver Queen kan di season kelima. Ngancurin pulau sama ngancurin psikisnya Oliver. Kan dia kan penculik tadi. Dia tuh dihancurin dalam psikis. Iya. Ini DC banget nih. Ini DC banget nih. Psikisnya dihancurin. Ya. Iya. Terus juga ending itu sebenarnya Prometheus tuh bisa dibilang menang sih karena Menang dia, Pak. Menang dia. Walaupun ya dia kan hidup tapi kan hancur juga hatinya, fisiknya, Hancur. psikolognya kan. Hancur semua karena si Prometheus. Iya, terus juga memang apalagi ya? Dan gue tuh salut si Prometheus tuh apa sih? Dia nembak dirinya sendiri, bro. Nembak diri sendiri karena sengaja dia tuh pengen apa ya, buat Oliver tuh ngebunuh dia. Kan dia ngomong, "Come on, kill me. If you kill me, I will blow up this island." Oh, gitu. Jadi tuh kalau lu ngebunuh gue, ya semua teman-teman akan mati juga. Ini menurut yang mana nih? Iya. Bingung kan dia kan? Bingung. Waduh, bingung nih. Iya. Tapi nggak tahu kenapa itu pas season itu ya, di season kelima tuh memang nggak tahu nggak tahu kan kalau gue boleh relate ya ke kehidupan tahun yang pas season kelima tuh tahun berapa ya? 2016 ya? Season ke-6. 6 apa 5? 5. 5 ini tahun, waduh lupa. Setahu gue 2017 sih. Tahun 1 tuh 12, 13, 14, 15 16 ya. Oh 16, ya. Iya. Soalnya hidup gue tuh emang lagi kayak agak-agak ya kayak bimbang galau-galau gitulah. Iya. Nah, terus pas gue Nonton lah itu. nonton ini, wah anjir ini kok kayaknya ada yang relate gitu sebagian dari series-seriesnya lah gitulah. Gimana bro?
Waduh, iya sih, memang sih. Karena ya seperti yang gue bilang tadi, story-nya di situ sangat nempel banget dari Arrow season Banget, 2. banget. Season 1 bagus, 2, 3 lumayan lah ya. 3 lumayan lah ya. Masih ada story-story Ras Agul. 4, aduh. Apa ini 4 nih? Nah, keempat tuh, gua Silakan, bilang, Bang. ini kayak udah munculin Dr. Strange atau John Constantine deh kayaknya. Iya, nggak nyambung, Iya Pak. kan? Sumpah, nggak nyambung. Soalnya magic banget. Ya gue bilang, Nggak cocok. iya lah, Green Arrow kan lawan panah lawan santet. Gue bilang emang. Nggak, ya nggak bisa, Pak. Nggak cocok, nggak Iya. cocok. Makanya gue bilang season keempat tuh paling weak sih kalau Paling menurut weak, gue. paling weak. Paling weak banget. Kayak ya sedikit bad lah, tapi masih bisa ke up. Nah terus yang gue paling agak-agak aneh tuh apa ya, kan dia ada kadang sih di season ke 1-2 tuh kan agak mirip sinetron cinta-cinta bro. Kalau sinetron sebenarnya enggak sih, kalau Arrow sinetron Enggak ya? itu sebenarnya enggak. Mereka tuh lebih masih fokus ke ya DC kan lebih fokus ke cerita daripada action kan sebenarnya DC itu kan. Dia Tapi kalau Oh, drama ini- sih enggak sih. Kalau season awal-awal dulu. Mulai season ke berapa ya? 4 tuh udah mulai drama tuh. 4, 5, Ya. 6, 7, 8 ya iya elah. iya yang gue bilang mirip drama tuh soalnya gini kan, si Oliver Queen kan suka sama kakaknya kan, si Laurel. Oh, Laurel si Laurel. Black Canary ya. Nah nggak taunya adiknya tuh di mau ending season kedua, di pertengahan season dia hidup tuh, si Sarah. Oh ya, si Sarah. Nah itu gue bilang, wah ini kok gue kayak nonton SCTV ya, ada drama-drama FTV gini, soalnya emang ada beberapa kayak scene romantis gitu-gituan gitu sih. Oh, ini yang awal-awal Silence kembali itu season 2 ya? Yang throwback, Iya, flashback itu. Oh, iya. Nah itu terus gue juga mikir, loh ini Oliver Queen kok bajunya nggak ganti-ganti ya sampai season ketiga kan? Oh iya. Bajunya tuh ini aja terus tuh. Iya, gak ada upgrade. Iya. Upgrade-nya paling panah doang, apa sedikit. Gue bilang ini low budget banget emang dari Oliver Queen apa dari si TV-nya kan, gue kurang tahu juga itu. Iya sih, tapi ya kalau menurut gua sih nggak usah upgrade kostum, nggak apa-apa lah. Karena kalau gini, kalau gua sambungkan lagi beberapa series DC yang mereka tuh terlalu banyak upgrade kostum, tapi kalau ceritanya nggak kuat itu sama aja, Pak. Karena gua mending kostumnya lama tetap tapi ceritanya lebih bagus. Contoh deh, kalau di Marvel, Spider-Man trilogi Sam Raimi, itu kostumnya sama loh. Gak ada perubahan, tapi ceritanya bagus. Makanya gue lebih seneng kostumnya lebih gitu aja lah. Tapi ceritanya makin yang penting ceritanya itu loh gitu. Kalau gua Tapi sih ya, gitu. Skillnya bertambah gitu Skillnya ya. bertambah, ya. Tapi kayak kostumnya Batman di The Dark Knight Trilogy kan sama. Sama kan, tapi ceritanya makin bagus. Makin keren. Tapi gue sih Keren. nggak tahu ya, gue sih pinginnya kayak Green Arrow atau nggak Batman di Christopher Nolan tuh minimal upgrade lah baju. Kenapa juga Batman masa dia nggak upgrade sih gitu. Oh, upgrade kan dari Batman Begins ke The Dark Knight kan bagian kepala kan diganti tuh. Ya kemarin Iya. udah nempel sekarang bisa noleh. Iya. Coba masuknya di film ketiganya itu loh, kalau kita boleh flashback sedikit yang gara-gara si Bane. Batman kan si Bruce Wayne kan sempat udah dipatahin Punggungnya, kan. iya. Cok, nah, dia Ngilu kan Pak. Pak, lu ngomongin punggung ngilu, gua sampai langsung ngilu Pak, sumpah. sama ya. Iya, terus bilang kan kalau nggak salah ada scene kan si Bruce Wayne kan kembali lagi ke Batcave. Nah maksud gue dia kayak upgrade kostumnya The Dark Knight itulah, kayak pakai lebih ke gimana kayak gitu, tapi nggak tahu sama aja. Tapi ya udahlah, gue bilang gitu. Oke, siap. Oke, Arrow udah selesai, tapi kita gua mau ngomong soal endingnya Arrow sih. Matinya di Crash Event gua kira apa ada dia mati dibangkitin lagi, udah abisnya mati lagi, gua nggak ngerasa Iya, apa-apa, iya, Pak. iya, Itu sosokan gua tahu itu niru formulanya Endgame, gua tahu karena itu pasti kan masih zaman-zaman Endgame tuh. Endgame. Tony Stark pasti, Stark Pak. mati, mereka mau bikin se-epic seperti itu tapi gagal. Gua nggak ngerasa apa-apa, Iya. Pak, sumpah. Nah kalau menurut gue sih seharusnya Oliver Queen tuh matinya pas di terakhir aja. Terakhir gitu. aja, jangan di tengah-tengah lo, tengah-tengah mati bangkit lagi apa ini? Iya. Tapi dia kalau nggak salah bangkit lagi sebagai Spectre bukan? Spectre, tapi gak ngaruh, gua ngapain? Nggak ngaruh ya. Gak ngaruh. Nah, jadi kayak
momentumnya agak sedikit fail gitu loh. Fail banget Pak, fail Iya. sekali, sangat fail. Gue pikir gini bro, kayaknya gara-gara itu momentum Oliver Queen itu matinya kurang bagus kali ya. Kayaknya si W itu kontak WB deh, makanya dia panggil Ezra buat cameo sama si Green Gustin. Mungkin buat naikin ratingnya kali ya, atau gimana? Gini, kalau soal si Ezra Miller itu sebenarnya itu tidak ada rencana ke situ. Sebenarnya Greg Berlanti sendiri produser itu mereka tuh mau joinin Ezra Miller. Mereka tuh ya nyoba-nyoba sekali lah ya, nyoba-nyoba ke DCU buat kejutan buat kita para fans gitu loh. Dan itu sebenarnya kalau dari CW sendiri mereka tuh nggak ada rencana sebenarnya buat nyambungin itu ke DCU, sebenarnya nggak ada. Tapi karena Siapa? produsernya sendiri, Oh. produser si Greg Berlanti yang punya Arrowverse ini langsung kontak deh Ezra Miller gitu buat multiverse lah ya gitu loh. Ya. Tapi itu sayang konsepnya dicuri sama No Way Home. Oh iya. Iya. Kita lihat aja ya nanti ya The Flash ini gimana, karena kan The Flash ini kan si Grant Gustin kan udah dikontrak mau hadir di situ nanti, jadi udah fix. Nah, gue baca artikel benar tuh si Green Gustin benar mau cameo di sana. Iya, bener Harus lah ya. harus, Gantian lah ya. karena mereka udah pernah ketemu di Resident Evil kan, udah ketemu, udah pernah satu frame tuh. Iya, gitu, udah iya, pernah. iya. Jadi nggak awkward Iya. lah ketika lihat nanti. Oh, udah pernah masalahnya gitu sih. Iya, tapi nggak tahu ya, kan kalau nggak salah endingnya Green Arrow itu memang agak kurang Kurang banget Pak, sumpah. kurang heroable banget nggak sih? Kurang heroik banget. Patriot banget nih sih. Gak Ya, ada Pak. Gua ngeliat apa ini? Maksa. Terus kan digantiin sama anaknya ya, siapa sih, Mia ya? Siapa namanya? Mia. Iya kan, sama si ada yang cowok tuh, si William itu. Iya. Wah, itu bilang kok agak kurang ya. Agak kurang sih, agak kurang. Iya, gue bilang kayaknya memang ya udahlah, gue pikir, tapi gue tetap Gak apa lah, tapi kita yang udah nonton di Green Arrow pas itu kan, ya udah gak apa lah kan, mereka udah mau selesai juga. iya. Jadi menurut gue kayak Crisis Infinite Earth itu kemarin kayak ya endgame-nya TV series lah ya. Endgame TV series lah. cuman failed menurut gua. Failed sekali. Sebenarnya, ya nggak fail sih, karena ya low cost lah gitu. Lo budget lah. Lo budget. Gua liat animasinya ngakak Pak, animasinya tuh powernya CGI, ngakak Pak. Apalagi lu kalau lihat tuh ada si Rian Choi kan? Iya coy, oke atomnya lah ya. Dia tuh kan kalau nggak salah adegannya kayak di batu-batu, kayak di batu-batu pertambangan gitu ya. Oh bukan, itu kalau masih ingat itu kayak mereka itu ke Adegan terakhirnya. kalau lo di Legends of Tomorrow, lu masih ingat gak? Legends of Tomorrow, Coba lu CW. kasih tau gue. Yang time travel, yang ada Sarah Lance, ada di Atom. Kalau itu gua nonton, Captain tapi Cold, maksudnya ya itu. adegannya yang gua lupa gitu. Itu kan ada di tempatnya penguasa waktu tuh. Kalau masih ingat. Itu kan dilemparkan sama si The Monitor sama Anti Monitor kan udah nyerang, dan Superman-nya Brandon Routh mati di situ. Tiga Paragonnya sama si Lex Luthor. Kan lu ingat kan Lex Luthor kan udah main di situ kan, Lex Luthor jadi Paragonnya lah ya. Gantikan Iya. Superman ini. Iya. Itu betul-betul masih seperti itu, ada di markasnya itu gitu. Iya. Nah, cuma kalau nggak salah gue, mungkin nanti gue juga lupa, tapi ntar lu bisa lihat lagi di YouTube di klip-klipnya tuh, kalau nggak salah si Rian Choi kan ikut aksinya Heroes itu kan. Ikut. Dia tuh kalau nggak salah megang pisau apa megang apa? Waduh, gua lupa bro, gua lupa itu. Nah, Gua lupa. nanti deh. Gua lupa. Nah, nggak tahu ya. Ini pokoknya gue bilang seinget gue, jadi ada adegan final fight. Kan Monitor tuh kalau nggak salah antek-anteknya tuh kayak goib-goib gitu kan, kayak terbang-terbang gitu kan ya? Kenceng gitu kan? Apa kayak di Harry Potter sama namanya? Sama namanya. Gue juga ya mirip di Harry Potter, tapi gue kayak jiwa-jiwa yang roh-roh jahat gitulah. Itu di final battle tuh. Kan kalau kayak The Flash, Superman keren lah ya, ada pakai kilat, pakai laser kan. Keren. Tembakan lah. Ini Rian Choi cuma kayak gini doang, cus. Gak guna Pak, semua Ryan Choi muncul situ ngapain? Sekarang gue tanya, ngapain? Dari awal tuh muncul dia tuh gak jelas. Iya, kalau menurut gue tuh kayaknya ini mungkin jawaban dari Fans mungkin. fans yang katanya kan di standar cut kemarin ada Rian Choi. Ryan Choi ya di Standard Cut. Mungkin si CW ini ngambil
momentum di situ ya kita angkat lah orang Asia yang Choi gitu. Ngapain? Itu masalahnya ngapain? Iya, gue bilang lah, lu nggak pakai armor bro, lu aja heroes yang lain pakai armor aja mokat, apalagi lo yang manusia biasa mau pakai baju kantoran doang. pakai just lab doang ya, pakai just lab doang. Iya literal pakai kemeja biru, terus pakai celana hitam, udah kayak orang kantor kayak cus. Ya Allah, gue bilang, oke lah, gue bilang ya udahlah ini udah aneh. Itu SW udah mulai aneh makanya Iya. apa ini pas Iya. Oliver Queen mati ya udah gua nggak ya udah mati Iya. silakan mati gua nggak ngerasain Iya. apa-apa. Tapi yang paling keren sih menurut gue scenes-nya si siapa Brandon Routh sama Taylor Hoechlin. Brandon Routh iya Iya. jadi Superman lagi Kingdom bagus Come, Kingdom Come bagus Itu gue kayak wow banget sih, kayak wah anjing keren cok, gila. keren parah. Gue tuh ngeliat kan ada adegan fight kan si Brandon Routh sama Tyler Hoechlin Taylor Hoechlin kan. ya ha. Sumpah bro, Taylor Hoechlin kayak Superman cosplay. Mohon maaf. Ya bener gua juga ngerasa gitu. Ini makanya si W tuh kok kayak Superman-nya si W tuh kayak kayak gak berguna. Kayak cosplay. Kayak gitu. cosplay. Kayak cosplay. Gitu. Yang gue lihat itu ada the real Superman itu sih Brandon Routh yang gue lihat. Iya, udah kan bener-bener kayak badannya sterek banget bro. Secara banget sama wajahnya. Yang penting wajah sih. Face Superman tuh Iya. kelihatan banget di Brandon Routh. Iya, Nah, benar-benar dia ada ini. auranya Superman banget. Superman banget gitu. Iya. Terus, ya gue bilang ya moga-moga lah ntar berapa tahun lagi setelah Superman Louis tamat ada si Brandon Routh. Oh, gue harapkan Brandon Routh sih. Wah, itu dunia heboh. Heboh Dunia sih. Heboh. Karena gini Pak, kalau lu masih ingat lagi, gue kan udah pernah review soal Superman Returns dan itu kan Superman Returns kan itu adalah apa ya, hasil remake-nya untuk si fansnya Christopher Reeve kan sebenarnya kan. Iya, iya. Jadi itu sebenarnya itu masih eranya Reeve sebenarnya. Cuma sih ini Iya. hanya sebagai hasil remake-nya aja, hasil versi modernnya doang. Lanjutin Iya, aja iya. dia tuh gitu. Tapi Tapi kalau menurut gue harusnya sih siapa sih sutradaranya dulu? Bryan Singer ya. Bryan Yang- Singer. Iya, Bryan kan? Singer. Iya, Bryan Singer. Hah. Ya kalau menurut gue sih ya nggak apa-apa, dia ngambil Christopher Reeve versi modern, nggak tahu ya, atau tinggalin aja si Christopher Reeve, kita pakai Brandon Routh di reboot lagi gitu loh. Iya, karena kan udah diribut lagi karena setelah Crisis on Infinite kan udah selesai tuh. Semuanya udah diribut sama Oliver Queen mati, semuanya udah jadi beberapa ada yang normal, ada yang berubah kan. Semen Iya. Brandon kan udah berubah tuh, semuanya lambangnya udah jadi kuning lagi. Nah, Kuning lagi. nah, itu yang gue bingung, berarti di universe-nya Superman Returns karena si Oliver Queen sudah apa ya? Apa sih namanya? ngubah, dia ngubah semua. Mengubah semesta ya? Mengubah takdir. Bukan ya ada juga mengubah takdir satu dan juga dari kedua semua artnya kayak contoh artnya Supergirl sama artnya Flash kan beda tuh. Itu semua artnya digabung jadi satu, jadi Earth Prime. Jadi semua art yang terpisah-pisah itu gabung aja jadi satu. Oh. Gitu. Makanya Supergirl sama Flash kan udah jadi satu Earth tuh. Satu dunia berarti. Satu dunia semua. Gitu. Berarti Green Arrow sama Batwoman satu dunia atau beda? Lo Batwoman tuh sejak awal udah Earth 1. Sejak awal sebelum Clash itu dia tuh udah Earth 1 Batwoman tuh. Tapi Nah. setelah ribet Crisis on Infinite Earth itu Tetap. Batwoman gabung juga. Tetap. Yang berbeda tuh kayak Earth-nya Kara kan, Earth-nya Supergirl kan beda ya, dijadikan satu sama situ, dijadikan satu. Makanya kan ada episode di mana mereka kaget. Loh kok lu di sini? Gua di sini. Kok gua kan di Earth lain? Kok gua di sini? Nah, itu kan ada iya, setelah iya. Arrow mati kan ada sini tuh kan itu. Ngakak sih. Iya. Dan juga takdirnya Lex Luthor kan udah berbeda tuh. Yang awal dia tuh kriminal, dia setelah Clash kan jadi miliarder Pak. Jadi ya dia jadi Iya. normal lagi. Oh, berarti dia mengubah takdir juga ya. Berarti bisa dibilang universe-nya Superman Return, Louis, Perry dan kawan-kawan hidup lagi dong. Atau Iya. gimana? Jadi Hidup lagi? hidup lagi, pasti hidup lagi karena kan lambangnya hitam gitu. Kalau belum tahu ya, Kingdom Come kalau di dalam versi Arrowverse, versi hitam itu kan menandakan itu kan sedang berduka. Kesedihan, berduka. Berduka. Penny White mati, Lois Lane mati, semuanya mati, Pak. gitu. Iya. Nah, tapi menurut gue Kayak kadang apa ya? unik. Iya, tapi keren lah, ini
Brandon Roth, tapi gue kadang ngeliat ini ya podcastnya si Brandon Roth ya sama si siapa Michael Rosenbaum. kan Iya, Michael Rosenbaum. jadi podcaster deh, jadi podcaster sekarang, jadi podcaster dia. dia. Oh, anjir keren banget lah. Bakal, makanya gue liat ini bukan Michael Rosenbaum, ini Lex Luthor nih yang bikin podcast nih. Luthor interview si Clark Kent gitu buat masuk ke kantornya gitu. Mungkin Bagus. pasca COE itu dia udah nggak ada kerjaan lagi Oh di iya. Daily Planet ya. Iya. Gue nyebutnya Daily Google masih Peter Spider-Man Parker. ya. Iya. Tapi nah itu kadang gue nggak tahu sih, gue kayak baca-baca dikit, kayak lihat-lihat podcast itu katanya si Warner Bros memang ada rencana bangkitin Superman banyak sih, entah animasi, entah mungkin versi apalagi, banyak proyeknya sih katanya terkait tentang Superman ya gitu. Ya karena kan ya you know lah, Superman tuh kan udah banyak orang kenal, pasti rating tinggi. Oke, kita pergi Superman tapi rating tinggi ya. Oke. Tapi kenapa mereka nggak pakai Brandon Roth lagi tuh? Aduh sayang banget sih itu nggak dipakai sih. Padahal kalau Superman and Lois itu sebenarnya kalau seandainya Superman and Lois itu nggak dibuat, tapi yang muncul adalah Superman si Brandon Roth dibuat series, gue lebih dukung Pak semua Pak. Gue lebih dukung Pak. Brandon Roth tuh aktingnya sekarang udah jago sekarang loh sekarang. Udah jago. Kalau zaman dulu kan awal-awal dia tuh jadi Superman itu kayak ini masih jaim banget kan gitu ya, masih dia muda. Masih muda kali masih ya. muda banget ya. Sekarang kan udah tua. Iya, sebenarnya kan serial Arrowverse juga ngebangkitin karirnya si Brandon Roth juga nggak sih kalau nggak salah? Iya, bangkitin banget. Redup juga nggak sih ya, agak kasihan sih ya. Apa karena dia kurang menjual? Gue bilang ini orang udah ganteng banget. Gak mungkin gak menjual, Pak. Aktingnya sekarang udah jago sekarang, Pak. Waduh. Iya gitu. Terus karena kan dia nggak pernah terlibat proyek-proyek besar, film bioskop yang lainnya selain Superman lah ya, atau mungkin ada lagi. Oh iya. Yang kayak blockbuster zaman dulu kan gede-gede gitu loh sebelum dia join Arrowverse gitu. Ya mungkin kalau menurut gue ya, kenapa si Taylor Hoechlin udah yang Superman Lois ini, mungkin dia udah si CW udah tekan kontak dari kapan tahu sama si Taylor Hoechlin. Iya, mungkin dari zamannya si Superman si Supergirl kan kalau nggak salah season kedua ada Superman kan ya? Iya, season kedua udah mulai. Ya mungkin dia udah tekan kontrak sama si aktornya, udah kita bikin seri sendiri. Mungkin makanya dia nggak bisa bikin si versinya Brandon Roth mungkin setelah ini habis. Sayang banget Pak, itu sayang banget sih, aduh. Ya mungkin kalau lo udah punya anak, nah itu versi Brandon Roth. udah Mustafa. Oh ya, gue mau bahas nih Supergirl. Menurut lo soal Supergirl gimana nih? Dari awal season sampai akhir lo nonton nggak? Kalau gue nggak, Pak. Nah, jujur bro, gue nonton Supergirl yang TV series ya. Iya TV series Pak. Oh iya benar, cuma ada TV series ya. Yang season pertama gue nonton bolong-bolong, nggak tahu kenapa. Agak kurang gitu, karena prinsip gue nggak tahu ya, mungkin bagi fans DC yang lain maunya Supergirl tuh jadi sidekicknya aja si Superman lah. Iya. Dan memang karena gue juga kurang suka jagoin sosok cewek gitu loh. Tapi bagus kok, sebenarnya tuh bagus kok. Gue nggak ngerasain ada SJW itu nggak ada sih. Mulai season ke 3, 4, 5, 6 udah mulai. Udah meh, ada. Nah, gue tuh nonton lagi Supergirl itu season kedua karena ada Superman doang. Gak ada Superman ya udah bodo amat, gue nggak nonton lagi. Sama kalau ada event crossover gue nonton, tapi kalau udah nggak ada itu ya udahlah, gue nonton Arrow lagi, nonton The Flash lagi. Gitu aja gitu. Karena tapi kalau lu tahu, cewek gue malah suka si Supergirl, dia tahu. Oh suka. Tahu. Cuma dia cuma nonton sampai season 3 doang, karena season kesananya bener kata lu kayak sinetron. Tapi gini Pak, mungkin mungkin istri ya, istri udah atau pacar deh? Itu bakal istri ya? Tunangan. Oh tunangan, oke. Engagement ya, oke. Jadi gini Bang Kali, kalau mau kasih rekomendasi ke tunangannya ya, ini kasih ke Supergirl season 4 deh. Season 4 tuh Supergirl-nya tuh udah villain Lex Luthor. Jadi jadi bagus season 4 tuh udah mulai bagus season 4 Supergirl ya. Kalau boleh tanya ya, season 1 2 3 lawan siapa? Season 1 itu ngelawan ya, season 1 tuh kayak kalau kita di Superman kan ngelawan Zod kan. Kalau di sini kan sama. Ini kayak ngelawan pamannya si Supergirl sendiri dari Krypton. Sama kayak sama vibe Superman ngelawan Zod, sama kok.
Nah, kalau 2 3 Season 2 itu ngelawan siapa ya? Gua lupa aja. Lupa gua. Season 2 itu siapa lawannya? Oh, ini ngelawan ibunya Lex Luthor. Lin, ibu Lex Luthor ngapain? Paling juga. Ngapain? Gua nggak apa sih ini. Ya, Cat Moss, bisa Cat Moss. ide. Ngelawan Cat Moss itu kan ya, sebenarnya kalau Cat Moss kalau di komik kan itu kan ada apa labnya si Lex Luthor kan ya. Ini kok malah jadi labnya si ibunya Lex Luthor ngapain? Iya. Oh, jadi lu rekomendasi buat nonton season 4 5 6. Empat doang. 5-6 gak usah. 5-6 hancur. Season 6 itu yang Ending setelah ini udah mulai ending tuh. COI kan? Iya, setelah COI. Setelah Crisis. Itu kurang juga. Kurang. Gua udah lihat, Pak. Gua udah lihat. Serius lo? Gua udah lihat tuh karena gua pengen tahu ada soalnya gimana. Dari awal season sampai akhir. Apa ini sampah. Oh iya. Oh. sampah Nah, sekali, Pak itu. kadang gue tuh punya penilaian ya, kalau misalkan jeblok-jeblok, gue tuh nggak akan nonton. Makanya, Oh. karena wasting time, gue lebih baik nonton series yang lain Lain. sih. Gitu. Yang mungkin gue tahu aja, oke ada si Supergirl lawan ini, oke ya udah. Gitu sih. Tapi gini, Bang Gali, tapi saran gua sih nonton lah Supergirl season 4. Itu Lex Luthor tuh rencananya bagus banget sih itu, Pak. Nah, gitu. Bagus banget ya. Bagus banget. Semua plot twist-nya masuk kok di situ. Oh, itu yang gue bingung tuh gini bro, nyambungnya sama Superman Lois beda Earth atau gimana? Ah, iya, kita iya Nah, itu gua Iya, masih bener. agak bingung. Kita masih belum jelas nih apakah Superman and Lois tuh udah beda Earth atau masih satu Earth dengan Arrow, pasti gue masih belum tahu nih. Nah iya sama kayak gue juga. Tapi kalau menurut teori lu gimana bro? Kalau menurut gue sih udah beda Earth sih ya. Kayaknya udah beda Earth sih itu. Karena Earth ya? karena si Clark Kent versi Tara Hawkeye ini udah nggak ada hubungan lagi dengan karakter First, dia udah nggak pernah kontak lagi lah, udah nggak pernah chat lagi, udah nggak pernah telepon lagi. Kan kalau kita lihat di sebelumnya kan si Clark Kent kan selalu hubungi Kara tuh, ngechat Kara tuh kan, lu gimana tadi di situ. Di sini udah nggak ada. Jadi kayak mereka tuh udah beda Earth sih gitu sih. Karena semenjak Crisis itu kan si Clark Kent sama Lois kan udah punya anak tuh. Kan si Jonathan sama si Jordan Udah kan. nikah atau baru punya anak? Nah itu Bingung. nggak jelas, itu nggak jelas makanya sampai Harus sekarang nonton lagi sih. nggak jelas itu. Iya, Kayaknya udah sih karena udah punya anak ya pasti masa nggak nikah sih gitu loh. Pasti udah nikah lah, pasti udah nikah. Iya. Nggak mungkin Pak lu belum nikah lu punya anak ngapa? Aib banget Pak itu. Ya namanya juga kultur barat kan. Oh ya, kultur barat ya. Who knows? Oke, lanjut ya. Terus, iya, apalagi kalau lihat di grup tuh ada film Catwoman versi kartun kan? Oh iya, Catwoman yang dibuat animasi sekarang ya. Anime. Ada. Wah, grafiknya anime sekarang Pak. Oh, anime. Anime. Oh, Jadi gua belum lihat. Soalnya. DC udah mulai kerjasama dengan animator Jepang sekarang. Jadi mereka mau menjual animasi ini beda dengan animasi yang lain. Jadi grafiknya udah pakai grafik anime. Lu lihat yang kalau promosi Catwoman sekarang tuh. Bagus Pak, gua lihat Pak. Bagus. Lesbi kan si Batwoman sama si Catwoman ya si Selina. Kalau soal sales speedy gua bodo amat Pak. gua di situ udah mulai gitu-gitu Pak. Aduh. Nah iya bro, karena gini nggak tahu kenapa ya, karena kayaknya beberapa divisi dari komik sama beberapa divisi dari action figure juga tuh sudah ada yang mendeklar kalau kita ini pro LGBT seperti itu. Nah itu mungkin untuk pasar Eropa masuk ya, tapi kalau pasarnya Asia Nggak masuk. kurang sih, men. Kurang. Nanti Kurang takutnya, banget. ya lu tau lah tipe-tipe orang Asia lah ya gitu. Jadi gini. Mereka kan DC kan. DC tuh fansnya tuh apalagi superhero, gak mungkin lo fans tuh hanya untuk Amerika doang. Semua juga nonton. Makanya lu jangan mukul patok lu. Kita LGBT. Iya susah. Tapi memang Susah. kan mungkin ada karakter yang LGBT juga kan di dunia DC juga. Iya ada ya. Kayak Batwoman kan LGBT memang di komik ya. Memang di komik si siapa namanya? Cat Kent memang seperti itu, tapi lu di series hancur sih gua ngeliatnya. Oh lu Batwoman apa itu gua lihat ampas. Batwoman tuh aduh kenapa sih? Lu lihat, lu nonton. Gua kagak nonton dari season pertama bro, sumpah demi. Kagak peduli gue sama Batwoman sumpah. Coba lu nonton episode 1 deh, scene 1. Lu bakal cringe sampai tempat bulu. Apa Oh, iya. ini? Aduh, kadang
gimana ya, mungkin ini salah satu tekniknya CW biar dia ada cuan kali ya. Tapi jangan Batwoman dong. Kenapa nggak Batman gitu loh? Why lah Bruce Wayne? Kenapa Mahal gitu loh? bro, mahal, beli karakternya mahal bro, nggak ada Oh uang ya, si CW. belum beli Iya. lisensinya sama belum bikin Batmobilnya apa gimana? Iya, susah, ribet gitu kan. Tapi seharusnya bikin TV series dari Hawkgirl, Hawkman atau yang lain-lain lah gitu. Biar lebih gimana ya, atau enggak apa kek yang lain lah gitu. Nah, mereka kan ini kan kalau lihat di ending kan si John Diggle kan kayak mau jadi Green Lantern tuh di ending kan dia nemu cincin kali ya. Itu kenapa nggak dibikin? Itu kenapa nggak dibikin? Wah, gitu loh, malah dibikin, malah di seriesnya. Lu kalau lihat ya, si John Diggle kan pernah ngomong, gue udah nemu cincin itu. Terus lu pakai gak? Gak, gue buang. Tolol, goblok, gue buang karena gue merasa gue nggak jadi ini. Ngapa? Lu kasih ke gue lah ya, lu kasih ke gue cincinnya ya, gue pakai. Iya, Kesel gue. in brightest day, in blackest night gitu. Nah, tapi gini bro ya, kalau lu lihat crossover Armageddon kemarin yang apa, The Flash. Oh kagak gue nggak nonton karena gue nggak peduli. Oh itu kalau menurut gue crossovernya lumayan lah. Lumayan ya, bagus ya. Itu lebih ke sebenarnya dia tuh Flashpoint tapi versi Reverse Flash. Oh ya, gue sempet nonton cuplikannya tuh di YouTube, si Barry Allen taktiknya diubah, dia jadi reverse flashnya. Iya, iya itu kayak makanya gue bilang Flashpointnya versi Reverse flash. Reverse Flash, iya. Ah. Nah terus apalagi ya? Tapi kostumnya hancur pak. Si reverse flash itu kostumnya kenapa gitu? Kostum reverse flash itu lebih bagus yang dulu pak. Yang sekarang apa Iya. itu? Di repaint doang pak, di repaint jadi kuning. Iya kayak di repaint gitu. Gue bilang tapi gimana ya? Kostum yang season pertama kostumnya Barry Allen si Green Arrow ya kan, Bagus. sama si Reverse Flash tuh jaket kulit bro, beli di Jaket Bandung cool. itu. Tapi bagus. Tapi bagus, keren. Iya, Sekarang. Iya, ya udahlah ya, gitu lah ya. Tapi emang sih apa? Kalau lu tahu ya di balik lagi yang ke John Diggle itu tuh ternyata tuh si John Diggle sempat ada di crossover itu. Oh iya memang ada. Dia kan ada kan sekarang si crossover Super Luz ada. Di Sonos juga ada. Nah tapi jadi dia tuh pokoknya ada kayak suara di kepala si John Diggle. Dia kayak pokoknya bilang, ayo kamu pakai cincin itu, ayo kamu pakai. Nah si John Diggle tuh tiap kali si suara itu datang dia kayak pusing, jatuh, vertigo gitu loh. Kayak blok gue bilang. Ini terus muncul lagi nih kayak kalau nggak salah di John Diggle muncul di series mana lagi, gue lupa. Nah si John Diggle tuh belum bisa muncul di Batwoman kalau nggak salah, muncul lagi. Muncul. Aduh. Muncul lagi dia. Nah dia tuh bawa kotaknya yang waktu ending itu, bawa kotaknya, tapi intinya sih si John Diggle tuh pingin ngasih kotak itu ke orang lain biar dia nggak mau ada tanggung jawab beban pakai cincin itu gitu. Ya benar kata lu, mau dibuang. Sayang ya, kasih ke gua ya. Kasih ke gua aja lah. Batu akik bro. Aduh. CW itu sebenarnya udah bagus loh kalau mengangkat John Diggle jadi Green Lantern tuh. Oh my god, lu lihat aja di fan art Google. Semua John Diggle jadi Green Lantern tuh ada semua fan artnya tuh. Iya, fan artnya ya. Ada, makanya. Tapi kalau gue kayaknya ada restricted HBO Max kan mau bikin Green Lantern kan katanya. Iya, mau bikin mereka itu. Iya, tapi mungkin gagal itu ya CW hanya bisa kayak ngetis penonton doang, Ngetis doang viewers ya. doang. Bangsat. Tapi ya ibaratnya si John Diggle nggak akan bisa pakai si cincin karena ya kembali lagi ke propertinya udah punya HBO Max. Aduh, sayang sih ya. Iya, Sayang. kayak ini aja si Zack Snyder kan mau pakai Green Lantern. Oh iya nggak bisa ya dia ya. Versi bukan Hal Jordan apa yang orang John Stewart ya si John Diggle kan John Stewart sebenarnya aslinya kan. Iya. John tapi Diggle kan Stewart loh. Si John Diggle Stewart loh. Lah iya itu goblok kenapa nggak dipakai? Nah bahkan si Zack aja tuh nggak bisa pakai dia Green Lantern, jadi makanya pakai Martian Manhunter gitu. Ya udahlah. Jadi intinya apa? Series aja nggak bisa, apalagi movie sebelah aja nggak bisa. Iya, jadi Nah, memang WB bangsat. benar dan kayak eksekusinya HBO ini lama banget gitu loh. Lama pak.
Lama Lama gila, banget. Green Lantern tuh waduh, kapan mau dibuat? Mana? Trailernya mana? Enggak ada trailernya. Iya, hampir 5 tahun, 3 tahun kan dari zaman-zaman 2018 gitu-gitu Gila, hanya kayak gini. status progres gitu. Gini, Pak. Kenapa Warner Bros itu mereka tuh mereka kayak menyayangkan universe pakai Green Lantern itu di komik itu lebih merajai loh. Iya. Batman kalah loh. Green Lantern tuh komiknya lebih luas Iya. luas. Asik Iya, Pak iya. kalau baca komiknya. Iya. Waduh. Iya, makanya memang apa gue pikir memang gimana ya? Ya itu mungkin salah satunya punya manajemen lah ya. Jadi kayak udah di kotak-kotakin nih pokoknya buat kayak inilah kayak kasih warisan lah. Ini kalau CW hanya boleh main ini. Kalau Titans bolehnya ini. Nah, masa lu di kotak-kotakin tuh kayak kita ngasih angpau aja kan misalkan Bodoh lah. Aduh. Bodoh lah Pak. Aduh. Oh ya, gua mau bahas terakhir nih Pak. Terakhir ya Gimana soal The Flash nih. The Flash. Oke, The Flash dulu Yang gimana mana nih? The Flash CW. The Flash tuh hampir kita lupa nih. Oh ya, lupa The Flash nih, The Flash. Oke, bahas. Nah, Iya. The Flash ini emang kalau menurut gue karakter yang paling nggak tahu ya, gue tuh punya pikiran gini nih, jangan-jangan si Warner Bros ya atau nggak DC ini sengaja bikin The Flash TV series ini itu sebenarnya pingin bikin promosiin The Flash versi bioskopnya yang di JL nanti, yang di JL dulu sorry. Ya mungkin dia nggak ada budget, jadi dia promosi lewat TV series, jadi kayak memperkenalkan lah. Nah, baru nanti ada TV seriesnya. Mungkin kayak gitu kali ya? Atau deh, kalau menurut lo gimana? Maksudnya gimana nih? Gua nggak paham nih maksudnya. Jadi kalau menurut gue gini, mungkin Warner Bros tuh saking banyak uangnya ya sama DC. Nah, jadi Banyak uangnya. jadi dia mungkin belum terlalu berani lah bikin versi bioskopnya, ya kan? Oh, iya ya. Zaman-zaman 2015 2016 gitu mungkin belum berani. Nah, mungkin makanya dia gue bisanya hanya di TV series aja nih, low budget gitu. Biar memperkenalkan. Nah, kayak gitu sih maksud gue. Tapi kalau si TV series ini laku, si versi Green Gas ini laku, ya udah gue pede bisa bikin bioskopnya. Kan jadi kayak ada metodenya gitu, kayak ada penelitiannya gitu loh. Secara bisnis di series dulu sampai tahu di laku. Oh, laku. Iya. Oh, kita bikinnya lebar. Nah. Ternyata kan laku. Ya kan? Kayak ya begini loh. Kalau The Flash kan kalau di bioskop langsung nggak masalah ya, karena kan The Flash, ayolah, The Flash itu semua orang udah tahu lah, Pak. The Flash udah apa semua orang udah tahu nih siapa Barry Allen nih, siapa segala macam Mister lah. Iya. Udah tahu Iya. sih. Makanya kalau bioskop nggak masalah sih. Seriesnya bagus. Ini pertama. Satu bagus. Wah, itu kalau yang bikin memorable lu season keberapa, Bro? Dan kalau episode kita udah lupa lah ya. Kalau masih memorable sampai sekarang sih season 1 2 sih. 1-2. 1 2. Oh, kalau lu 1-2 ya? Udah. Scene ketiga Udah. biasa aja scene ketiga itu biasa aja sih. Kalau Savitar itu biasa aja sih kalau gua. Kalau gue 1-2 sama The Flash season ke-8 ya? Apa Sekarang scene 8. Sekarang scene 8. season 8 ya? Nah. Pokoknya 1-2-3 lah menurut gue yang agak-agak the best dikit. The best dikit lah ya. Udah mulai masih gitu lah ya, masih bagus. Bagus lah. Terus season ke-5, 6 gue lupa. Pokoknya ke-5 siapa sih yang musuhnya kayak jangkrik gitu, yang ada sosok jangkrik gitu. Oh, si Keira, Cicada. Iya, Si Keira. Itu jangkrik emang artinya jangkrik gitu. Iya memang di komik seperti, cuman di komik dia si Keira tuh perawakan nggak kayak itu, kayak band banget sih gue liat itu band banget dia pakai masker gitu. Ini band sih yang gue liat, tapi di komik sebenarnya nggak gitu si Keira itu. Si Keira nggak pakai topeng, si Keira tuh orang tua. Ini sih kok gini. Yang season annoying itu season ke 5. 5 tuh yang mana ya lawan? yang ada si Nora Allen yang putihnya si Fresh dari masa depan tuh apa ini? Annoying. Iya. Gue kostumnya awkward anjing. Itu Apa ini? kayak Cosplay. Aduh, lu cosplay banget nih, kayak jaket motor ini. Kok jaket motor udah dikasih emblem udah kelar. Iya, dikasih emblem gini udah. Udah kelar Tapi tuh. yang paling keren sih emang season 1 2 3 sih. Yang paling plot twist mah Scene 2 yang paling bagus sih. iya. Zoom. Wah, ini Zoom. Wah. Waduh, gua ngeri Pak, sumpah Zoom itu. Kostum sama mukanya tuh nempel, Pak. Wah, anjir kayak monster gitu. Bagus. Iya, itu emang kayak ya dia kan manusia tapi jadi iblis kan? Bisa dibilang kan? Manusia biasa kan sebenarnya itu. Itu kan? Si Zoom ini. Iya, terus gue bilang
wah ini udah, gue bilang udah keren sih. Terus Keren sih. keren. Nah terus tiba-tiba ada si season ketiga kan lawan Savitar ya. Savitar. Lu tau gak bro? Gue pertama kali ngeliat kostumnya Savitar kayak apa? Coba lu tebak deh. Gua tebak kayak Gundam. Iya, enggak. Gue kayak Megatron anjir. Oh iya, Megatron iya. Kayak Megatron. Megatron Oh di iya. Emang, gua Transformer bilang, ya, Transformer. ini Savitar, Rafathar atau Megatron anjir? Oh iya, oh iya. Desainnya kok malah kayak apa kayak tajam-tajam gitu kan kayak Megatron. Nah ini kayak Megatron banget. Megatron banget Pak itu. Megatron. Tapi gue bilang ya udah mungkin buat ningkatin sangarnya kali ya gitu. Gede banget kan. Tapi ya udahlah ya nggak Iya, apa-apa tapi lah ya. paling serem sih memang Zoom sih. Zoom sih. Zoom paling Zoom serem tuh. kayak, Paling serem. anjing ternyata ini bisa matiin The Flash, cok. Gila. Iya dong, anjir. Dia sih memang menurut gue serem ya, tapi kurang perhitungan, tapi lebih brutal gitu loh. Brutal Zoom itu brutal. Brutal. Brutal banget Pak. Lebih brutal. Ya kalau River Flash tuh lebih mainnya ke pembunuh bayaran kayak cantik gitulah. Pakai taktik gitu loh. Pakai taktik kalau di Flash punya rencana. Taktik. Rencana Pakai sama. trik. Strategi lah. Kalau ini kan kayak Zoom ke brutal sih. kayak apa? Kayak lu nonton film Halloween kayak Jason Voorhees gitu loh. Oh ya, Steve Voorhees, Michael Myers. benar. Oh, lu nonton juga ya? Kayak gitu tuh. Lu suka juga sama universe-nya Steve Voorhees, Michael Myers, Freddy Lumayan Krueger. lah, lumayan. Wah, gua ada temennya Pak akhirnya. Gua juga ngikutin Pak dari kecil Pak. Bayangin ya, gua anak kecil salah satunya, anak kecil dari SD, dari SD dari kelas 6 yang ngikutin serial Monsterverse. Kayak contoh Jason Voorhees gua ngikutin, Halloween, Michael Myers gua ngikutin, Freddy Krueger gue ngikutin dari awal film lamanya sampai film di remake-nya hancur tuh. Gue ngikutin semua ya. Kurang sih ah. Tapi ini apa sebenarnya ceritanya kayak Jason gitu ya kayak Halloween gitu sebenarnya kayak repetitif nggak sih? Sama nggak sih? Repetitif. Iya sih, hampir sama aku cuman hampir sama kayak 1 2 3 4 5. Hampir sama. Kayak anak remaja, 5 anak 5 remaja udah yang lagi pacaran di kabin tiba-tiba ada si Jason bunuh ya, repetitif sih jatuhnya sih. Bangkit. Nanti di film berikutnya Sequelnya bangkit. tim polisi ini bangnya kayak repetitif gitu loh. Jadi Ada kayak sudah ada template-nya sih gitu sih. Iya sih. Kalau The Flash kalau menurut gue awalnya gue tuh pertama kali lihat The Flash agak awkward sih. Awkward ya. Awkward. Karena mungkin karena bajunya aja kali ya yang season pertama kan kayak apaan sih? Ya, season pertama itu belum ada animasi petirnya belum ada tuh. Jadi jalan itu belum ada animasi petir belum ada. Lari biasa. Iya. Iya masih kayak mungkin agak kurang lah ya agak animasinya. kurang. Tapi kalau menurut gue seiring episode mungkin ada budget kali ya. Ada budget, budget ngumpul nih. Iya oke lah. Itu mungkin apalagi yang plot twist tuh yang dia ada scenes di mana ke 15 tahun yang ibunya dibunuh itu. Itu menurut gue kayak season paling wah ini The Flash bilang keren juga sih. Oh keren yang ini deh, yang The Flash dari masa depan sama ngelawan Reverse Flash di rumah Barry Allen kecil tuh ya. Oh iya. Oh itu bagus tuh sumpah tuh. Itu oh jadi gini itu tuh kan aslinya. itu dulu zamannya Facebook tuh kan ada kayak klub-klubnya sama ya klub-klubnya DC kita juga tapi lewat Facebook tuh kayak ngebahas itu juga kayak ini kayak teori kayak gitu lah. Ya, teori time travel lah, teori multiverse tuh udah boleh bahas tuh. Nah itu sebenarnya di season kedua tuh udah ada multiverse kan. Udah. Introduce kan. Udah. Iya, tapi gue bilang, tapi kita masih nggak ngeh gitu, apa ini gitu kan. Quarter Earth 2, Quarter Earth 3, Earth 4 apa ini? Ada kayak doppelganger, duplikat gitu. Tapi asik loh itu multiverse itu. Scene 2 itu. Konsepnya ya asik ya. Asik pak. Jadi kita lihat kembaran kita sendiri tuh, gini bagus. Iya. Tapi itu kalau di dunia sih kalau ngeliat kembaran gue, anjing lu koplak banget sih anjing. Tapi asik sih konsepnya tuh. Pokoknya di situ dari awal membuka konsep multiverse kan dari The Flash. Dari The Flash Kan? Arrowverse iya. Makanya banyak fans di sini ya Pak ya. Kalau lo lihat di komen-komen di sini sama komen-komen Marvel tuh, oh nanti gua akan The Flash tapi gua ambil konsep dari multiverse NWH. Ya beda bro. Konsep multiverse Marvel dan di situ beda. Iyalah. Kadang gue mikir gini, ini kembali lagi ke DC, ke Warner Bros.
lu tuh punya produk bagus gitu ya Iya. kan. Lu Heeh. punya konten atau bahan-bahan lah kalau masak nih, bahan-bahan yang bagus gitu. Kok lu chefnya kok kurang bagus gitu. Eksekusinya Pinter. lu kurang pede Terang gitu. Padahal nggak pede mereka itu. iya, padahal TV series kalau menurut gue TV series zamannya Elvis apa Agent of Shield kan kalau nggak salah. Marvel kayak Agent of Shield Apa kayak kalau menurut gue itu ratingnya kalah loh sama Arrowverse loh. kalah, yo kalah. Mereka masih gue kalah. bilang, Kalah, banget. kalah. Iya, terus tapi kan sebenarnya gue bilang ini di sini menangnya di versi sinetron gitu. Tapi di versi bioskop aduh, gue bilang kayaknya memang mungkin beda format kali ya kalau nge-direct TV series sama nge-direct versi bioskop. Tapi kan ya mungkin kalau di sinkron duduk bareng gitu kan lebih enak gitu loh. Gue bilang DC udah ya mungkin sekarang kita udah ngeliat JL2 kali ya. Aduh iya. JL 3 Pak. JL 2 itu seharusnya tahun 2019. JL 3 tahun 2021. Ya. Kalau nggak pandemi tapi Kalau nggak pandemi, bangsatnya ya. waktu itu pandemi kan ya kayak gitulah nasib. Tapi nggak tahu lah ini gimana bro menurut lo? Kalau gua udah nyerah Pak ya kalau soal itu baik karena ya nanti kita lihat aja lah ya The Flash nanti seperti apa kan ya Marvel udah konsep multiverse ya. DC dari dulu Pak udah multiverse sekarang ke sini. Tapi kan orang kan nggak semua nonton The Flash CW. Sekarang siapa sih yang tahu? Nggak ada yang tahu deh. Gak ada yang Gua rasa. tahu. Teman-teman Nggak gua ada yang aja baru tahu. Oh The Flash versi ini gitu ya. Ya Gua nggak dari tahu. dulu Pak. Waduh. Dari dulu. Tapi kita kan sebagai audiens ya, sebagai viewers kan kayak nggak bisa memasukkan opini kita ke orang yang nggak tahu gitu. Iya, Meskipun memang benar. kan. Mhm. Gue bilang ya kan mungkin in that time juga orang itu nggak punya aplikasi nonton streaming kayak kita gitu. Makanya dia nggak tahu Karena mereka juga CW. karena mereka juga nggak punya ya mungkin nggak punya duit Pak ya TV buat kabel, segala macam. apalagi Netflix kan mahal dan Netflix kan bayar per bulan berapa lu gila lu. Aduh, orang. Tapi gue bilang ya makanya mungkin kenapa si Marvel ngambil duluan itu elemennya multiverse ya mungkin dia juga udah ngamatin kompetitor si Udah ngamatin si- kompetitor itu. Iya. Gitu. Itu strategi Marvel mereka kenapa di situ nggak mengambil seperti itu? Itu kenapa mereka nggak Iya. seperti itu? Why? Marvel aja Kayak- bisa. Kayak nggak bisa main cepet gitu loh. Nggak bisa main cepet. Nggak bisa mencepat. Nah, coba kalau misalkan The Flash nih yang nanti keluar akhir tahun kemarin nih 2021 Desember ya. November. Enggak, misalnya seandainya di The Flash nanti kan keluar bulan November kan ya, 2022 November. kan. Nah, itu seandainya kalau di film The Flash itu muncul duluan, Oh iya ya. itu pasti kan konsep multiverse. Wah, ini DC duluan nih baru film No Way Home gitu ya kan. Oh iya kalau seandainya. Tapi Iya. ya. Marvel ngikut-ngikutin DC gitu, ada konsep berbagai Batman, berbagai Spider-Man gitu ya kan. Hmm. Nah sekarang kalau filmnya Marvel duluan muncul, nah kalau DC dulu, nah ini mah ngikutin. Para aslinya di situ udah mulai duluan lah ya. Di situ udah mulai duluan. Kan, ya kadang gimana kalau kita ujian yang tukang contek itu paling bagus dah. Itu yang tukang contek yang kerja keras yang ini tuh ya udahlah ya hasilnya BB aja gitu. Makanya sih ini kita lihat aja ya The Flash seperti apa dan kita mungkin kita ke depan setelah nonton The Flash nanti November nanti kita akan podcast lagi soal The Flash ya. Ayolah. Review bareng ya. Ayo mantep lah. Mantep. Gitu. Keren. Oke. Ya itu aja mengenai Arrowverse kali ini ya karena waduh kita udah obrol semuanya dari Arrow, Flash, Supergirl segala macam ya. Itu kita bahas semuanya nih. Legends nih bro yang. Oh ya Legend lu nonton belum sih Legends ini? Kalau Legend gue cuma sampai season ketiga doang bro. Nah singkatnya ya kenapa sampai season ketiga? Karena season keempat lima enam tuh udah Hancur. udah gitu ya. Wah ini gue bilang udah enggak deh. Oh, masalah. Udah Gua enggak. udah lihat aja. Apa ini? Gue kayak sorry ya udah kayak mau muntah bro. Udah enggak. Gue bilang nah ini nanti kalau ini anak gue nonton aja lah gitu. Season 4, 5, season 1, 2, 3 itu bagus banget bro padahal. Oh bagus. Ketiga agak kurang sih kalau menurut gua. Scene ketiga Oh, iya? agak kurang kan maksa banget ada Damien Dark lah segala macam ngapain. Nah, itu agak-agak
kurang banget, tapi ya mungkin gara-gara sebenarnya apa namanya, DC Legend tuh kan menurut gue adalah series tempat penampungan sakit-sakitnya para hero. Saya kira para heroes di jam 1 di situ. Aduh. Iya, di situ yang yang nggak laku ya di situ mulai. Yang gak laku. Konstantin, Oh iya, Konstantin udah mulai yang masuk. yang udah gagal kan gitu kan. Nah gitu udah. Kayak musuhnya yang The Flash yang nggak jelas ya. Masuk situ juga. Karena Iya. gak laku. Yang nggak laku, yang kurang ternotis ya di situ buangannya di Legend soalnya. Legend semuanya sampah Pak sama sekarang ya, tapi zaman dulu bagus sih season 1, Iya, 2 bagus. Keren. Iya itu kan paling memorable sih kalau menurut gue itu. Memorable banget ya karena musiknya sih. Iya. Musiknya sih buat dulu. Aduh, musiknya Legends dulu. Oh, openingnya aduh. Paling keren ya. Paling keren Enggak. opening paling keren openingnya Oh. Legends sih. Kalau gue Arrow paling keren musiknya. Nggak tahu kenapa. Oh, Elo ya. Kalau gue Legends sih openingnya sih. Lu Legends ya beda-beda kali ya. Beda. Oke. Oke, Bang. Oke. Yo. Yo, itu aja mengenai podcast kali ini mengenai Arrowverse ya. Kita udah bahas semuanya. Kalau Siap. kalian oke. Oke. Nih, Pak, nih biar temannya, Pak. Oke bro, Nightmare Timeline. Moga-moga nanti di film Black Canary ada si Oliver Queen lah nanti nih. Oh, harus Pak ya. Harus tuh. Yo, Oh, harus lah. Oke. Yuk, oke. Oke, itu aja mengenai video kali ini mengenai Arrowverse. Kalau kalian punya pertanyaan atau kalian punya informasi lain, tulis di kolom komentar di bawah. Dan thank you banget buat Bang Gale yang sudah Sama-sama bro. luang waktunya, Pak ya. Oke, thank you banget. Thank you. Sama-sama. Yo, you have failed the city. Oh, you failed the city ya. Good luck bro ya. Oke, yo, Ya, terima kasih udah thank menonton you. video guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk gua buat video mendidik lupa dan menghibur kunci kalian ini. semua. Oke, Ya. sampai jumpa di episode podcast berikutnya. See you Oke. guys. Woohoo! Bye-bye.